di tragedi pembantaian Israel terhadap warga Gaza ini ada yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ya. Kenapa umat Kristen di Indonesia ini ya banyak yang malah membela Israel begitu? Padahal ya, setahu saya, pertama, kalau kita bicara iman Kristen, yang membunuh Yesus itu kan adalah orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu orang Yahudi itu menganggap agama Kristen itu adalah agama pagan atau penyembah berhala begitu. Jadi semua simbol-simbol yang berhubungan dengan kekristenan itu sama orang Yahudi itu dianggap menjijikkan. Jadi sering kita bacakan di media bagaimana para peziarah-peziarah Kristen yang datang ke tanah Palestina, khususnya ke Yerusalem, itu diludahi sama orang-orang Yahudi di sana. Ya, pemukim-pemukim Yahudi yang tinggal di tanah Palestina sana itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga tahu yang menjadi korban kebiadaban dan kekejian Israel ini di tanah Palestina sana bukan cuma Muslim Palestina, juga umat Kristen Palestina. Orang Kristen di Palestina itu adalah warga Arab asli, dan mereka Kristen bukan karena mualaf, ya, dalam tanda kutip. Mereka Kristen sejak dulu. Seperti kita tahu kan Kristen itu lahirnya di tanah Palestina. Jadi mereka Kristen sejak awal. Orang Indonesia yang sekarang mendukung Israel belum menjadi beragama Kristen. Mereka sudah Kristen dari dulu, turun-temurun. Dan sekarang mereka itu juga korban kekejian dan kebiadaban daripada Israel. Kalau Kristen di Eropa, misalnya banyak yang mendukung Israel, saya masih bisa paham. Kenapa? Karena kebijakan negara-negara Eropa itu memang mendukung Israel. Ya, bahkan mereka yang menciptakan negara Israel itu, ya, silakan dibaca sejarahnya. Tapi kalau orang Indonesia, ya, umat Kristen Indonesia yang mendukung Israel, saya bingung. Pertama, kebijakan negara kita itu mendukung mutlak Palestina. Kita bahkan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, yang kedua, kita juga bekas korban penjajahan dari negara-negara Eropa, sama seperti Palestina sekarang. Jadi artinya harusnya kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Kalau di Palestina ada pejuang Hamas yang sekarang dicap oleh Eropa sebagai teroris karena berjuang memerdekakan negaranya, kita juga dulu dicap ekstremis oleh Belanda. Para pejuang kita dianggap ekstremis. Mungkin bahasa teroris, karena zaman dulu kan mungkin belum ada kata-kata teroris. Yang kurang lebih sama, karena dianggap menyerang. Katakanlah nanti Belanda sudah menduduki Batavia, Jakarta ya sekarang, diserang oleh para pejuang kita. Kadang nanti mereka masih tidur, diserang pejuang kita. Dan dianggaplah pengganggu atau ekstremis, dianggap mungkin teroris. Jadi kurang lebih begitu sebenarnya kalau kita memahaminya.